tingkatannya adalah caru, kemudian dikecilkan lagi yang dilakukan setiap hari di setiap pekarangan rumah mereka disebut dengan segahan. Gunakan yang utama adalah binatang, kemudian darah. Penggunaan binatang ini itu menentukan nama dari caru itu dan juga tingkatan dari caru tersebut. Tajam Sang Hyang Surya. Saat itulah caru itu dilakukan sangat bagus. Atau saat sandikala perubahan dari siang ke malam. Caru adalah kurban suci yang dalam sejarahnya caru atau tawur ini disebutkan diawali dari terjadinya kekacauan alam semesta yang mengganggu ketentraman hidup sebagai akibat dari godaan-godaan butakala, sehingga Hyang Widiwasa menurunkan Hyang Trimurti untuk membantu manusia agar bisa menetralisir dan selamat dari godaan-godaan para butakala itu, sehingga mulailah timbul Banten Caru sebagaimana disebutkan dalam mitologi Caru. Selain itu, caru atau pecaruan adalah suatu upacara yatnya yang bertujuan untuk keharmonisan buana agung alam semesta dan buana alit makhluk hidup agar menjadi baik, indah, lestari sebagai bagian dari upacara butayatnya. Dengan demikian, upacara mencaru adalah aplikasi dari filosofi Trihitakarana seperti yang disebutkan dalam Lontar Pakem Gamatirta agar terjadi keharmonisan. Upacara pecaruan ada yang dilakukan dalam bentuk kecil sehari-hari disebut nitya karma, sedangkan upacara pecaruan di saat tertentu biasanya lebih besar disebut naimitika karma. Yatnya itu dasarnya adalah ketulus ikhlasan. Dalam budaya Hindu Bali, yatnya nika panca yatnya, yaitu 5 macam yatnya. Yatnya niki muncul sudah jelas karena adanya utang yang kita sebut sebagai rena, yaitu di dalam agama Hindu yaitu disebut trirena, 3 utang. Utang kepada dewa yang disebut dewa rena, utang kepada pitra yang disebut pitra rena, dan utang kepada resi yang disebut dengan resi rena. Ketiga utang inilah yang memunculkan adanya pancayatnya. Pancayatnya yaitu dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, pitra yatnya, dan resi yatnya. Inilah kelima yatnya tersebut. Salah satunya adalah buta yatnya. Buta yatnya yang paling terkecil tingkatannya adalah caru. Kemudian dikecilkan lagi yang dilakukan setiap hari di setiap pekarangan rumah punika disebut dengan segahan. Itu yang dilakukan setiap hari. Dan setiap saat tertentu, setiap piodalan, setiap perhitungannya adalah sasih, ika dilakukan yang disebut dengan caru. Kemudian yang dengan hitungan warsa atau tahun, yaitu tingkatannya yang lebih besar, itu disebut dengan tawur. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas adalah caru apa saja yang dilaksanakan di pekarangan rumah tersebut. Jadi yang pertama, caru itu artinya, kalau Titiang lihat dari lontar atau kitab Samhita Swara, caru itu artinya adalah cantik atau harmonis. Dan lontar yang membahas masalah caru punika wenten akeh pisan. Wenten Bama Kerti, wenten lontar Sudo Siwi Karana, wenten lontar Tutur Gong Besi, wenten lontar Lebur Sangsiot, miwah sanetiosan. Yang membahas khusus caru puniki makweh pisan, sangat-sangat banyak. Caru nika mempergunakan yang utama adalah binatang, kemudian darah. Penggunaan binatang ini itu menentukan nama dari caru itu dan juga
tingkatan dari caru tersebut. Di samping penggunaan banten lainnya yang menunjang banten caru tersebut. Kalau kita lihat pada prasasti Jawa kuno, caru pada saat tersebut itu tidak memakai binatang. Yang dipakai adalah susu dan nasi. Itu yang ada pada lontar Jawa kuno. Tapi di Bali, caru itu dominan menggunakan binatang, kecuali segahan. Itu iwaknya bawang jahe. Bawangnya adalah dingin, jahe adalah panas. Ini kedua ini simbol sebagai keseimbangan. Kalau di dalam caru yang dipakai di dalam rumah, yang paling kecil tingkatan caru itu ada caru eko satu. Caru eko satu itu adalah menggunakan satu binatang. Dalam hal ini adalah ayam. Karena caru nih ke binatang yang digunakan, ada yang menggunakan ayam, ada yang menggunakan itik atau di Bali dikenal dengan bebek, kemudian ada yang menggunakan angsa, ada yang menggunakan kambing, ada yang menggunakan sapi dan kebo. Jadi caru eko satu itu adalah caru ayam, hanya satu ayam. Yang paling banyak itu adalah caru ayam. Upacara mencaru ini berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada umat manusia agar selalu menjaga keharmonisan alam, lingkungan beserta isinya atau wawasan semesta alam. Sementara makna upacara mencaru sendiri adalah kewajiban manusia merawat alam yang diumpamakan badan raga Tuhan dalam perwujudan alam semesta beserta isinya. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, sebelum seseorang membangun rumah, perlu memperhatikan berbagai macam hal, salah satunya terkait dengan Dewa Seayu atau hari baik, beserta upacara dan upakara yang menyertainya. Namun demikian, dalam pelaksanaan upacara pecaruan, tidak serta-merta dapat melakukan jenis dan tingkatan caru tanpa pedoman yang diatur dalam ajaran agama Hindu. Ada caru yang dasarnya adalah caru eko satu yang kalau pekarangan itu banyak ditemui makhluk halus, ada caru cigra maya. Kalau karang tengah maka memakai caru resigana yang tidak disebutkan tadi, itu sebagai penetralisir kekuatan, artinya yang dipakai di karang angker tersebut. Kalau di atas niki caru nika ada namanya caru pancaklut atau pancarupa. Ini tidak boleh dipakai di perumahan karena sudah ada tambahan dari pancasana. Niki ada dua tambahan lagi, yaitu ada angsa dan kambing. Kalau di dalam lontar Sodo Siwi Krano disebutkan posisi kambing punika pada barat laut, sedangkan angsa pada timur laut. Sedangkan di dalam Bamo Kerte, yaitu fungsi kambing niki, letak kambing niki ditempatkan di utara dan letak angsa ditempatkan pada sisi purwa atau timur. Dan terus di atasnya lagi ada tambahan sapi. Di Bali kita menyebutnya banteng. Jadi caru, nama carunya dari pancarupa atau pancakelut niki berubah menjadi namanya caru balik sumpah. Kalau ditambah lagi hewannya ditambah dengan kebo, maka dia menjadi tawur. Tawur ini tidak boleh di tempat-tempat perumahan. Tawur ini pasti di Puro Sad Kayangan, Puro Kayangan, 3 puro yang ruang lingkupnya besar. Upacara mencaru bisa juga disebut butayatnya. Ini adalah suatu upacara untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Sementara caru sendiri artinya cantik atau harmonis, kitab Samhita Swara. Mencaru ini dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Nyepi, tepat pada bulan Mati atau Tilem, 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi, atau pada waktu Sasi Kesange. Umat Hindu Bali melaksanakan upacara butayatnya yang diadakan di perempatan jalan dan lingkungan rumah masing-masing.
Pada upacara ini dibuatkan caru atau persembahan menurut kemampuan dari yang melaksanakannya. Pecaruan sendiri merupakan penyucian, pemarisuda Butakala dan segala kotoran yang ada dan berharap semoga sirna semuanya dan menjadi suci kembali. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan, kapan sebaiknya upacara pecaruan dilaksanakan, baik untuk rumah, desa maupun pura. Nah, sekarang caru tersebut dilakukan saat kapan sebaiknya? Karena jelas sekali disebutkan di dalam lontar-lontar tentang caru seperti lontar kala purana. Nika, saat kapan sebaiknya mencaru? Yang pertama adalah saat piodalan ring merajang, kalau kita berbicara perumahan. Kemudian yang kedua, saat rahinan tilem. Yang ketiga, di dalam triwaranya kita cari pada saat kajeng. Apalagi kita bisa ketemu dengan kajeng kliwon. Nah, inilah padewasan mencaru yang paling bagus. Seperti yang tiang sebutkan dalam lontar kala purana. Bahkan di sana disebutkan, saat atau dauh untuk mencaru yang paling bagus adalah saat sandi kala. Sandi artinya antara, kala artinya waktu. Jadi waktu antara saat pagi menjelang siang, saat matahari tepat berada di atas kita, itu orang Bali menyebutnya tajak sang hyang surya. Saat itulah caru itu dilakukan sangat bagus. Atau saat sandi kala perubahan dari siang ke malam. Nah, saat itulah upacara caru ini sangat baik dilakukan. Bahkan di dalam lontar rogo sengaro bumi disebutkan seperti ini. Ia ning tepat sang pandita haji agelar akan. Kalau yang pemuput ini tepat muputin caru niki, agung palanya jerih sang buta kala. Jadi kalau tepat kita saat atau waktu yang tepat kita melakukan pecaruan ini, maka jerihlah sang buta kala. Itu disebutkan di dalam lontar rogo sangaro bumi. Kalau harinya tepat, apalagi saat dilakukan sandikala tersebut, itu disebutkan dalam lontar kala purana itu saat tersebutlah sang buta kala sedang lapar. Jadi momen atau dauh tersebut sangat bagus melakukan upacara pecaruan. Nah, titiang tegasin, pecaruan nika merubah kekuatan yang sebenarnya kita butuhkan. Agar kekuatan itu tidak merugikan, maka kita mencaru agar kekuatan itu Butakala umumnya dibayangkan sebagai suatu makhluk ajaib yang berwajah seram menakutkan. Mulutnya lebar, bertaring panjang, mata merah mendelik, rambut tergerai tanpa aturan, perut gendut dengan sikap garang. Keadaan itu sering diwujudkan dengan ogoh-ogoh menjelang nyepi. Penggambaran Butakala itu sangatlah wajar sebagai imajinasi para seniman dan rohaniawan. Dalam bahasa sehari-hari di kalangan umat Hindu terutama di Bali ada istilah mencaru untuk nyomia Butakala. Upacara nyomia Butakala artinya mengubah sifat ganas Butakala menjadi bersifat lembut, membantu manusia untuk mengembangkan perbuatan baik. Sehingga hakikat upacara mencaru itu adalah memotivasi spiritual agar selalu berbuat mengubah sifat ganas menjadi lembut tentang keberadaan Butakala itu. Dengan demikian terjadilah suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Butakala. Keharmonisan itulah tujuan dari upacara mencaru itu. Begitu pula sisa dari sarana upacara pecaruan hendaknya tidak saja dibuang begitu saja, namun ditanam di areal pecaruan karena memiliki makna dan manfaat bagi kehidupan manusia. Mungkin semua orang tahu Dewoya Butaya. Kalau tidak contohkan seperti ini, air, kalau dia meraga butuh,
begitu air sangat banyak menjadi banjir, bahkan menjadi tsunami, dia akan meragu butuh. Sama air. Tapi begitu air yang kita butuhkan sebagai minuman, yang sangat kita butuhkan, ini sama-sama air. Air ini sangat bermanfaat bagi diri kita. Inilah kalau Titiang contohkan mana buta, mana dewonya. Nah, Caru mengambil peran di tengahnya niki. Jadi nyomyo kekuatan buta menjadi kekuatan dewa. Mungkin ada pertanyaan, setelah Mecaru, kemana dibawa Caru niki? Ada dua. Satu, hewan yang dikorbankan sebagai Caru. Kalau dahulunya itu dilarung atau dibuang ke sungai atau ke laut. Di sini perlu menjadi perhatian kita semua. Mana saja yang harus kita buang ke sungai? Bukan semua Banten Caru. Karena kalau semua, apalagi bahan yang kita pakai sebagai Caru niki bukan bahan organik, itu akan bisa mengotori sungai. Intinya adalah hewan yang kita pakai sebagai Caru ini dibuang ke sungai, itu akan menjadi makanan bagi hewan-hewan yang ada di sungai seperti ikan dan lain sebagainya. Yang paling sering dilakukan adalah Caru ini ditanam di tempat kita Mecaru. Kalau contoh Titiang adalah Caru Pancasana yang memakai asu Bang Bungkem. Kalau asunya itu ditanam adalah di pintu pekarangan, di pintu masuk bagian dalam pekarangan. Karena filosofinya asu ini adalah sebagai penjaga, maka ditanam di sana. Sedangkan ayam, itik dan lainnya ditanam di halaman rumah. Semakin besar tingkatan Caru itu, maka lama Caru itu berpengaruh positif di pekarangan itu semakin lama. Semakin kecil pengaruh positif energi positifnya semakin pendek. Makanya semakin besar tingkat Carunya, maka semakin lamalah pekarangan tersebut auranya bagus. Mungkin Titiang tidak berbicara berapa lama Caru niki karena akan menjadi panjang. Jadi pada intinya tingkatan Caru niki juga menentukan lama masa Caru itu bisa mempengaruhi pekarangan tersebut. Nah, jangan sampai setiap Mecaru itu hewan yang kita korbankan sebagai Caru niki dibuang percuma, dan Titiang ada terus terang lihat dibuang ke tong sampah, bahkan sebagai sampah. Jadi makna dari Caru itu tidak kena. Bahkan di Menawa Dharma Sastra jelas disebutkan penggunaan hewan sebagai Caru tersebut, karena kita percaya dengan adanya Pancasrada yaitu samskara, ya kita memberikan atau berharap kualitas hewan yang kita pakai sebagai Caru itu agar di penjelmaan berikutnya kualitasnya semakin tinggi. Itu disebutkan di dalam Menawa Dharma Sastra. Makanya setelah kita Mecaru, manfaatkanlah hewan ini. Kalau secara ilmiahnya ditanam di pekarangan, maka kesuburan pekarangan itu akan terjaga. Semakin besar hewannya, semakin lamalah kesuburan yang ada di pekarangan tersebut. Setiap orang tentunya menginginkan pekarangan rumah yang membawa aura positif dan berdampak baik bagi penghuninya. Namun tidak semua pekarangan seperti itu. Dalam lontar Bama Kerti tentang areal pekarangan rumah atau karang yang memiliki aura baik atau positif dan buruk atau negatif, menyebutkan mengenai karang panas, yaitu pekarangan rumah yang memiliki aura buruk bagi penghuninya seperti sakit, boros, dan selalu mendapat bahaya hingga kematian. Makanya setiap orang menghindari untuk membangun atau menempati pekarangan rumah yang mengandung unsur karang panas. Namun bagaimana dalam kondisi terpaksa harus membangun atau menempati rumah karang panas?
Hal ini pula yang sering dijadikan sebagai dasar dari pelaksanaan upacara pecaruan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Ada yang menyebutnya seperti ini. Kalau pekarangan itu lama sudah tidak melaksanakan upacara pecaruan, maka orang yang tinggal di dalam pekarangan tersebut akan sering sakit-sakitan. Sehingga orang yang tahu tentang itu akan memberikan isyarat atau memberikan tuntunan kepada orang yang menempati pekarangan itu, pasti akan disuruh mencaru. Benar enggak? Kalau tidak mencaru ini nyakitin. Kalau kita lihat dari unsur caru yang kita pakai, kalau kita sudah mencaru, yang pertama secara ilmiah, binatang yang kita pakai sebagai caru tersebut kita tanam di pekarangan tersebut sehingga pekarangan tersebut menjadi subur. Nah, dengan suburnya pekarangan tersebut, maka aura di pekarangan itu menjadi baik atau positif, dan orang yang menempati pekarangan itu merasa nyaman. Kalau saja pekarangan tersebut auranya tidak bagus, jadi orang yang menempati pekarangan tersebut terpengaruh oleh aura tersebut, sehingga dia sering merasa gelisah, sulit untuk tidur. Nah, ini poinnya. Kalau dia tidak bisa tidur, maka organ tubuh yang paling lemah akan menjadi sakit. Itu secara ilmiahnya. Dan kalau kita lihat filosofi caru juga, ini kurang caru ngersigano, sedangkan tidak sudah jelaskan. Resigano ini adalah bahannya bebek putih jambul. Bebek adalah kebijaksanaan, putih adalah kesucian, jambul adalah pengetahuan. Orang yang punya karakter suci, bijaksana, dan berpengetahuan, dia pasti akan bisa melenyapkan semua penderitaan bagi dirinya. Itu secara ilmiah. Sekarang, yang lain. Kalau di pekarangan tersebut ada yang namanya makhluk halus, ataukah yang kita sebut sebagai bebutang, dan kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada mereka, walaupun kita hidup pada dimensi yang berbeda, tapi di tempat tersebut. Dan bahkan kadang-kadang sebelum pekarangan itu dipakai sebagai rumah, ada roh ataukah makhluk halus yang sudah diam di pekarangan tersebut. Jadi kalau kita tidak pernah memberikan sesuatu, dalam hal ini berupa caru, maka kekuatan-kekuatan daripada roh halus itu akan mengganggu kita, karena dianggap kita tidak memperhatikan keberadaan mereka di sana. Tapi begitu kita berikan caru, maka dia akan merasa senang dan bahkan menjaga kita selama ada di dalam pekarangan tersebut. Jadi inilah yang tidak katakan, kekuatan yang sama, barang yang sama, itu akan bisa berdampak negatif kalau kita tidak bisa, dan bahkan bisa berdampak positif kalau kita bisa memanfaatkannya. Disinilah istilah budaya dewoyo. Nah, itu penjelasan ilmiah dan budaya yang sering kita lakukan di Bali ini, terutama mencaru niki. Buddha kala yang digambarkan itu tidak lain daripada sifat-sifat alam kita ini. Manusia hidup bersama alam, bahkan jasmani manusia juga disebut alam kecil atau buana alit. Sifat alam kadang-kadang sebagai sahabat manusia, kadang-kadang sebagai musuh manusia. Api dan air bisa menjadi sahabat dan membantu kehidupan manusia. Bisa juga menjadi musuh manusia seperti menimbulkan kebakaran, banjir, dan lainnya. Agar alam itu selalu dapat bersahabat dengan manusia, yang harus aktif membangun persahabatan itu adalah manusia itu sendiri. Persahabatan dengan alam itu dapat dilakukan dengan cara skala atau nyata dan dengan cara niskala atau dengan cara kerohanian.
Upacara mencaru adalah membangun persahabatan dengan alam dengan cara niskala. Cara niskala ini harus seimbang dengan cara skala. Dengan demikian, Buta itu akan selalu menjadi sahabat membantu kehidupan manusia. Manusia yang memberikan kesempatan kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut juga akan mendapatkan pahala yang utama. Karena setiap perbuatan yang membuat orang lain termasuk sarwa prani meningkat kualitasnya adalah perbuatan yang sangat mulia. Perbuatan itu akan membawa orang melangkah semakin dekat dengan Tuhan.